Ada desa yang tidak hilang karena bencana, tetapi hilang dari ingatan mereka yang pernah memasukinya. Orang-orang menyebutnya Wirasendu. Desa yang hanya tampak ketika matahari tenggelam, dan berubah menjadi bayangan hidup saat malam jatuh. Reza tidak pernah berniat kembali ke sana, sampai sebuah surat dari orang mati memanggilnya pulang. Pada kesempatan ini, kita akan melangkah masuk ke desa yang hidup dari ketakutan, bernapas dari dendam, dan menunggu seseorang untuk mematahkan kutukannya. Reza, 34 tahun, seorang penulis yang sedang mengalami blok kreatif, menerima sebuah surat lusuh tanpa pengirim. Surat itu ditulis dengan tinta hitam yang tipis. Reza, kau harus kembali ke Wirasendu. Kau harus menyelesaikan apa yang kau tinggalkan. Kutukannya belum padam. Reza bingung. Ia tidak pernah merasa pernah mengunjungi desa bernama Wirasendu. Tapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Di bagian bawah surat, tertulis nama seseorang yang sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Naila. Sahabatnya, seseorang yang pernah ia cintai diam-diam, yang bunuh diri tanpa alasan jelas. Tubuh Reza gemetar saat membaca namanya. Ingatan samar menyeruak, namun seperti terhalang kabut tebal. Ia mencoba mengabaikannya. Namun malam itu, Reza bermimpi Naila berdiri di depan rumahnya. Mukanya pucat, matanya penuh air. Reza, tolong. Waktunya hampir habis. Begitu tersadar, Reza tahu ia harus pergi. Entah kenapa, Reza melakukan perjalanan ke lokasi yang disebut dalam surat. Peta menunjukkan hanya ada hutan pinus. Tidak ada desa. Supir ojek yang mengantar hanya berkata, "Mas, Wirasendu itu desa yang hilang. Gak semua orang bisa lihat." Perjalanan dihiasi kabut tebal, seolah dunia memudar. Hingga Reza melihatnya. Gerbang kayu besar bertuliskan, "Selamat datang di desa Wirasendu." Meski peta tidak menunjukkan apapun, desa itu benar-benar ada. Tapi anehnya, hanya terlihat saat mentari tenggelam. Rumah-rumah tua berdiri rapat. Lampu-lampu berpendar kuning redup. Dan angin membawa bisikan seperti doa yang terputus. Begitu Reza memasuki gerbang, desanya berubah hidup. Orang-orang menatapnya sangat lama, seolah mengenal dirinya. Padahal ia tidak mengenal satupun wajah di sana. Seorang wanita tua mendekatinya. "Kau kembali, nak." Penjaga kutukan akhirnya kembali. Wanita tua itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Sekar, tetua desa. Dengan suara rendah ia berkata, "Dulu, kau datang bersama seorang perempuan. Naila, begitu namanya." Darah Reza serasa berhenti mengalir. "Dia hidup di sini, nak." Setidaknya, yang tersisa dari dirinya. Reza berlari mengikuti arah yang ditunjukkan Mbah Sekar, menuju rumah kayu paling ujung, dekat hutan. Rumah itu gelap, retak, dan ditutup kain hitam. Reza membuka pintunya. Dan di dalamnya, Naila berdiri menatapnya. Sama persis seperti 5 tahun lalu. Padahal ia sudah meninggal dunia. Namun, kulitnya pucat seperti kertas. Tubuhnya seperti bayangan yang punya bentuk. Matanya kosong, tapi mengalir air. "Reza, akhirnya kau kembali." Reza mundur,
jatuh ke kursi. Ini mustahil. Naila tersenyum tipis. Desa Wirasendu tidak akan membiarkan jiwa yang terluka pergi. Termasuk aku. Tubuh Naila bergetar seperti bayangan pecah. Reza, aku terjebak. Dan, aku tidak punya banyak waktu. Mbah Sekar menjelaskan kebenarannya. Ada awan kematian yang pernah menghantam desa itu. Puluhan tahun lalu, warga desa Wirasendu dipaksa menyerahkan seseorang sebagai tumbal setiap kali penyakit misterius datang. Seseorang harus dikutuk dan dibuang ke hutan sebagai persembahan. Dan 5 tahun lalu, giliran Naila. Naila tidak menerima, dan mencoba kabur bersama Reza. Namun, Reza tidak ingat apapun. Kutukan itu mencuri sebagian ingatanmu, nak. Karena kau menolak meninggalkan Naila. Naila menambahkan dengan suara gemetar. Malam itu, aku tidak mati, Reza. Aku hanya ditahan di antara dua dunia ini. Reza mulai mendapat kilas balik. Ia dan Naila pernah datang ke desa untuk mencari inspirasi menulis. Namun, saat ritual persembahan dipersiapkan, Naila terpilih sebagai tumbal. Reza berusaha kabur bersamanya. Namun mereka dikepung warga desa. Reza terluka parah. Nyaris mati. Mbah Sekar menolong Reza diam-diam. Tapi sebagai konsekuensinya, ingatan Reza terhapus sebagian. Agar ia bisa keluar dari desa tersebut tanpa ikut terkena kutukan. Namun, Naila terperangkap sebagai penjaga hutan. Jiwa yang tidak bisa mati, tidak bisa hidup. Dan kini, kekuatan kutukan itu semakin kuat. Setiap malam, wajah desa tersebut berubah drastis. Rumah menjadi retak. Warga kehilangan wajahnya. Bayangan panjang melayang di atas tanah. Lampu-lampu padam dengan sendirinya. Reza melihat seorang laki-laki tanpa mata berjalan sambil terseduh. Seorang anak kecil yang melayang dalam diam. Desanya tampak seperti dunia yang menolak mati. Mbah Sekar berkata, desa Wirasendu hidup karena dendam. Semakin banyak rasa takut, semakin kuat ia bernapas. Para warga diselimuti rasa bersalah. Selama puluhan tahun, mereka mengorbankan orang-orang yang mereka cintai. Demi menghentikan penyakit yang mewabah di desa tersebut. Tapi penyakit itu sebenarnya bukan penyakit. Itu kutukan dari leluhur yang dibunuh dengan kejam karena dianggap penyihir. Leluhur itu mengutuk. Setiap ketakutan yang kalian ciptakan akan membentuk bayanganku. Suatu malam, Naila mendatangi Reza. Bayangan itu mendekat. Jika sosok itu tiba di desa ini, maka semuanya akan lenyap. Reza menggenggam tangan Naila. Hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa Naila seperti manusia, bukan bayangan. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi, kata Reza. Naila tersenyum lemah, rambutnya tertiup angin malam yang dingin. Kalau kau tinggal, kau akan ikut terkutuk. Lebih baik aku terkutuk daripada kehilanganmu. Naila menangis pelan. Warga desa ketakutan. Kepala desa ingin mengulang ritual lama. Mereka ingin mengorbankan Naila lagi. Kali ini dengan cara yang lebih mengerikan. Saat mereka menyeret Naila, Reza berdiri menghadang. Tidak ada lagi tumbal, teriak Reza. Tapi warga yang telah dikuasai ketakutan tidak mau mendengarkannya.
Saat itu, suara gemuruh terdengar dari hutan. Bayangan raksasa muncul, menjulang seperti pohon hitam hidup. Tidak punya wajah, hanya lubang-lubang gelap seperti mulut yang menganga. Suara ribuan bisikan terdengar. Dendam, ketakutan, nyawa. Beri aku salah satu dari kalian. Warga panik. Beberapa pingsan. Beberapa menangis. Dan bayangan itu menunjuk Reza. Kau, penjaga ingatan yang hilang. Naila memeluk Reza erat. Dia mau kau, Reza. Karena kau satu-satunya yang pernah melawan ritual ini. Reza bisa merasakan tubuh Naila mulai memudar. Apa yang harus kulakukan? Ingat aku sepenuhnya. Kutukan Desa Wirasendu hidup karena rasa takut dan penyangkalan. Dan Reza adalah satu-satunya yang melupakan masa lalu. Naila menggenggam wajah Reza. Dan ingatan Reza kembali pecah satu persatu. Malam ketika ia dan Naila lari ke hutan. Jeritan warga. Tubuh Naila dipukul dan dibawa pergi. Reza menjerit dan memohon. Darah. Hujan deras. Dan janji Naila. Kalau aku hilang, jangan lupakan aku. Reza menangis keras. Naila, aku ingat semuanya. Maafkan aku, maafkan aku. Saat itu juga, cahaya besar keluar dari tubuh Naila. Kutukan retak. Bayangan raksasa mengaum. Tubuhnya runtuh seperti pasir hitam. Warga jatuh terduduk. Rumah-rumah kembali utuh. Reza memeluk Naila erat. Tubuh Naila perlahan menjadi hangat. Bukan lagi bayangan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, matahari bersinar di Desa Wirasendu. Anak-anak tertawa. Warga menangis bahagia. Embah Sekar berbisik. Kutukannya sudah terputus, Nak. Kau membebaskan kami. Naila menggenggam tangan Reza. Tubuhnya kini nyata. Hidup. Bukan bayangan. Bukan roh. Reza menatapnya lama. Kau benar-benar kembali. Naila tersenyum lembut. Karena kau mengingatku. Ketika Reza dan Naila keluar dari gerbang desa, Desa Wirasendu perlahan memudar dari balik mereka. Bukan karena hancur, tapi karena desa itu telah bebas. Desa itu hilang dari dunia manusia, membawa para leluhur dan kenangan traumanya ke tempat yang seharusnya. Namun warga yang selamat pindah ke lembah bawah dan memulai hidup baru. Reza dan Naila pulang ke kota. Tidak ada lagi kabut yang mengikuti. Tidak ada lagi suara bisikan malam. Reza membuka laptopnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mulai menulis tanpa henti. Judul bukunya, Wirasendu, Kisah Kutukan yang Dipatahkan oleh Cinta dan Ingatan. Naila memeluk Reza dari belakang. Terima kasih, untuk tidak meninggalkanku lagi. Reza memegang tangannya. Aku tidak akan pergi kemanapun. Karena kalau aku lupa, dunia ini akan mengulang kegelapannya. Naila tersenyum. Dan babak baru hidup mereka pun dimulai. Kutukan telah hilang. Bayangan telah tenang. Dan cinta yang tertunda puluhan tahun akhirnya menemukan jalannya. Beberapa kutukan tidak dibuat untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Reza akhirnya mengingat.
dan Desa Wirasendu akhirnya pulang ke tempat yang lebih tenang. Di sini kisah berhenti. Namun bayangannya akan tetap tinggal. Pada malam-malam sunyi yang kau lewati sendirian,